Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar KD 3.4, memahami makna beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Rasul Allah, maka yang harus kita lakukan adalah meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam materi ini kita akan belajar yang pertama iman kepada Rasul, yang kedua tugas para Rasul, yang ketiga sifat-sifat para Rasul, yang keempat adalah 25 nama-nama Rasul, yang kelima Rasul Ulul Azmi, yang keenam hikmah beriman kepada Rasul. Apa sih iman kepada Rasul? Nah, ini anak-anak ada pengertiannya. Perhatikan. Pengertian iman kepada Rasul, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ya, tugas Rasul adalah menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia ke jalan yang lurus sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah As-Sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Ali Imran ayat 164. Anak-anak, sebelum kedatangan Rasul, pada saat itu manusia benar-benar berada dalam kesesatan. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi. Jadi mereka itu mengikuti hawa nafsu, nalurinya, sehingga apa yang mereka pikirkan, oh ini gunung, ada penguasanya, maka mereka menyembah gunung. Dilihat pohon besar, mereka berpikir itu juga ada penguasanya, maka mereka menyembah pohon besar. Begitulah seterusnya, sampai mereka melakukan hal-hal buruk, menyembah patung, berhala, dan lain sebagainya. Nah, tugas para Rasul adalah para Rasul memiliki tugas yang diamanatkan Allah kepada mereka. Para Rasul merupakan manusia terpilih yang sengaja diutus oleh Allah untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Tugas para Rasul adalah yang pertama Nana sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Jadi semua Rasul mulai dari Nabi Adam hingga sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad semuanya pembawa ajaran tauhid. Apa itu ajaran tauhid? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang benar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk memperbaiki akhlak. Anak-anak yang harus kita tahu, karena tadi di awal sudah dijelaskan bahwa akhlaknya tidak benar, maka sama dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Berarti visi Rasulullah itu
Ya, sebagai pembawa ajaran tauhid dan juga memperbaiki akhlak. Kemudian yang ketiga, sebagai pembawa kabar gembira. Anak-anak apa sih sebagai pembawa kabar gembira? Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang beriman, beramal soleh, taat kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tidak ada balasan selain surga. Itu merupakan berita atau kabar gembira kepada kita semua. Makanya barang siapa yang berzikir misalnya, barang siapa yang berzikir, barang siapa yang lidahnya basah karena zikir kepada Allah, ya balasannya apa? Tidak adalah yang lain selain syurganya Allah. Itu adalah berita atau kabar gembira. Nah sebaliknya, sebagai pemberi peringatan, semua Rasul itu memberi peringatan kepada kita agar kita menjadi orang yang taat, yang patuh terhadap perintah Allah. Jangan menjadi orang yang ingkar. Kalau nanti kita misalnya di dalam hidup melakukan kemaksiatan, ingkar kita kepada Allah, maka tempat kembali kita tidak ada yang lain, yaitu neraka jahanam. Alangkah pedihnya siksa neraka itu. Anak-anak pengen coba nggak? Gampang sekali kalau mau nyoba. Ambil aja misalkan satu biji korek api, lalu hidupkan, kemudian ambil jari tangan kita sedikit, pasangkan di api yang panas, pasti terasa panas. Itu baru sedikit anak-anak. Bayangkan kalau dengan panasnya api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Sifat-sifat para rasul. Sifat para rasul amat mulia, pribadinya menjadi teladan bagi kita umat manusia. Nah, sifat rasul itu ada berapa? Sifat wajib bagi rasul itu ada 4. Yang pertama, sidik, berkata benar. Rasul senantiasa dalam berbicara, dalam menyampaikan adalah jujur. Senantiasa berkata benar. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Belum pernah ada satu cerita bahwa seorang rasul itu tidak bisa dipercaya. Berikutnya adalah tabligh, menyampaikan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka semuanya disampaikan kepada umat manusia. Yang terakhir adalah fatona, artinya cerdas. Jadi walaupun Rasul itu tidak sekolah anak-anak, tapi mereka adalah orang-orang yang cerdas. Kenapa? Dikarenakan Allah telah membekali mereka dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Nah, sifat wajib ini sifat yang ada pada seorang Rasul, pada diri Rasul. Sementara sifat mustahil, sifat yang tidak ada pada seorang Rasul. Ini juga ada lawannya, anak-anak. Ada kazib, dusta. Seorang Rasul nggak pernah berkata dusta. Nggak pernah berlaku tidak jujur. Kemudian khianat, tidak bisa dipercaya. Nggak ada seorang Rasul itu yang berkhianat, mengkhianati temannya, mengkhianati bawahannya. Yang ketiga, kitman, lawannya dari tabligh, menyembunyikan. Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang disembunyikan oleh para rasul. Semua disampaikan. Berikutnya yang keempat, sifat mustahil, baladah, artinya bodoh. Baladah ini adalah kebalikan daripada fatona, artinya bodoh. Jadi tidak ada seorang rasul memiliki kebodohan. Bayangkan anak-anak, Nabi Nuh alaihissalam nggak pernah yang namanya zaman dulu mana ada sekolah, tapi mampu membuat sebuah kapal, sebuah bahtera. Padahal kalau sekarang kan mesti sekolah dulu. Nah itu tandanya bahwa Rasul itu cerdas. Kemudian sifat jais Rasul. Apa sih sifat jais Rasul? Nah, sifat jais disebut juga dengan aradul basyariyah.
artinya bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Ada laparnya, maka Rasul juga makan. Ada hausnya, maka butuh minum. Kemudian capek, letih, harus istirahat. Nah, ini adalah namanya sifat jaiz atau aradul basyariyah. Baik, kita lanjutkan lagi. 25 nama-nama Rasul. Anak-anak, dalam satu riwayat, Nabi itu berjumlah 124.000 lebih. Sementara Rasul jumlahnya 25. Ini sudah semua ini ada 25. Silakan anak-anak baca, anak-anak hafal. Ya, sebagai seorang muslim kita harus tahu tentang nama-nama para rasul, dan kita harus tahu juga sejarah, ya, profilnya para rasul itu. Bagaimana kisah Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kita harus tahu, Nabi Yakub ini adalah bapak daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah orang tua daripada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ini anak-anak harus paham, harus baca sejarah-sejarah biar tahu semuanya. Kalau enggak, rugi kita ini. Kalau enggak mau belajar tentang nama-nama Rasul, kemudian sejarahnya, nah ini harus tahu silsilahnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang kelima adalah Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi merupakan gelar anak-anak. Apa sih arti daripada Ulul Azmi? Artinya adalah orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah. Ya, Rasul Ulul Azmi ini adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada berapa Rasul Ulul Azmi? Ada 5. Yang pertama sekali adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat ini saking cobaannya luar biasa, diejek, mau dibunuh, tapi tetap sabar, menyuruh mereka untuk mengikuti kebenaran, yaitu dengan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai diusir dari negerinya sendiri. Anaknya sendiri Nabi Nuh juga tidak taat kepada Nabi Nuh. Ya, ketika Nabi Nuh berada di dalam bahtera, maka Nabi Nuh memanggil anaknya, "Wahai anakku, cepat ke sini, naiklah ke bahtera." Maka apa kata anaknya? "Tidak, aku akan mendaki gunung yang di sebelah sana." Nah, setelah anaknya mengatakan demikian, maka ada satu gelombang yang besar menghalangi antara Nabi Nuh dan anaknya, maka tenggelamlah anaknya. Ya, Nabi Nuh sedih, ya namanya anak ya tetap sedih. Akhirnya Allah menegur bahwa anaknya itu bukan dari kalangan Nuh, meskipun itu adalah darah daging. Maka Nabi Nuh memohon ampun kepada Allah. Nah, begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Ini para nabi-nabi Nuh bisa membuat bahtera, ini merupakan mukjizat daripada Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim, mukjizatnya apa? Dibakar api. Tapi Nabi Ibrahim selamat. Satu helai rambut pun tidak kebakar. Malah dapat makanan lagi. Bayangkan, kalau kita taat kepada Allah, maka tidak ada perlu kekhawatiran, kesedihan. Semua penuh keselamatan. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sampai ibaratnya dikejar oleh musuh yang namanya Fir'aun. Ada tongkatnya yang bisa, ya, yang punya kemampuan luar biasa. Begitu tongkat dipukul ke laut, tiba-tiba ada jalan. Sampai laut itu seperti pagar kiri kanan. Nabi Musa melalui jalan di dalam laut itu. Tidak lama disusul oleh kelompok
Fir'aun ya, di Fir'aun dan pengikut-pengikutnya mengejar Nabi Musa ingin membunuhnya. Nah, begitu Nabi Musa sampai ke darat, maka Allah perintahkan pukul lagi lautan dengan tongkat. Begitu dipukul, maka airnya nyatu, tenggelamlah Fir'aun di dalamnya bersama para pengikut. Ini adalah kematian yang sia-sia. Begitu Fir'aun sudah muncul tenggelam di laut itu, tiba-tiba dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah, tidak diterima taubat apabila nyawa sudah berada di kerongkongan anak-anak. Ya, begitulah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, mujizatnya juga luar biasa, membentuk burung dari tanah. Kata Allah, coba sekarang ditiupkan. Begitu Nabi Musa tiup, maka tanah tadi benar-benar menjadi burung yang nyata. Ini juga luar biasa. Nabi Muhammad SAW ini yang mukjizatnya sampai dengan sekarang adalah kitab Al-Quran. Ini mukjizat yang terbesar. Kenapa kitab Al-Quran? Kitab Al-Quran inilah yang menunjukkan kita ke jalan kebenaran, yang menunjukkan kita ke jalan yang hak, siapa yang berhak disembah. Dengan kitab itulah kita bisa melangkahkan kaki menuju untuk bertemu Allah nanti di akhirat. Tanpa kitab Al-Quran, tanpa kita membaca penjelasan-penjelasan di dalamnya, jangan pernah bermimpi dan berharap kita akan bisa sampai ke tujuan di yaumil kiamah kelak. Anak-anak, jadi kita harus tahu ini para rasul ulul azmi yang mendapatkan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada mereka sebagai bukti bahwa mereka seorang rasul pilihan. Walaupun mereka sudah menyaksikan sendiri mukjizat-mukjizat tersebut, tapi mereka sayangnya tidak pernah percaya. Sampai mereka ibaratnya kerenggut nyawanya di dalam badannya, yang mereka nggak paham dengan agama yang sesungguhnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi hikmah beriman kepada Rasulullah. Nah, yang pertama sekali meneladani sifat-sifat mulia Nabi dan Rasul. Apa sifat mulia Nabi dan Rasul? Ini adalah Nabi itu seorang yang jujur, seorang yang adil, sabar, teguh pendiriannya, punya semangat dalam berdakwah untuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah yang kedua, mendapat pelajaran agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, ketika taat kita kepada Allah itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. In asantum wa anfusakum wa in asatum falaha. Kalau kita melakukan kebaikan, sungguh Allah akan menggantikan kebaikan itu untuk kita. Kalau kita juga sebaliknya berbuat buruk, maka keburukan itulah yang mendatangi kita. Berikutnya yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat sehari 5 kali, mau dalam cuaca dingin, panas, ya tetap harus kita laksanakan. Yang keempat adalah selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua perintah Allah. Jadi anak-anak, dalam Al-Quran banyak sekali perintah maupun larangan. Maka perintah kita laksanakan, larangan juga kita laksanakan. Artinya apa? Kalau dilarang tidak berjudi, ya tidak berjudi. Itu artinya kita melaksanakan juga larangannya. Kalau patuh kepada larangan. Jangan nanti sholatnya jojong, maksiatnya juga jojong. Nah, ini tidak dibenarkan. Allah perintahkan suruh kita bersedekah, suruh kita baca Quran. Nah, hal itu tidak kita lakukan. Ini namanya kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita sholat, kita enggak sholat. Allah perintahkan kita berpuasa, kita tidak berpuasa. Allah perintahkan kita untuk bersedekah, ya kita juga menjadi orang yang pelit.
Allah larang kita berbuat zina, oh kita demen dengan berzina. Allah larang seseorang untuk berjudi, oh Masya Allah, untuk berjudi juga luar biasa. Nah, ini yang tidak dibenarkan, mencampurkan yang hak dengan yang batil. Ya nak ya, jadi ingat kalian perjalanannya masih panjang, jadilah orang yang senantiasa beriman kepada Allah, bertakwa. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan, insya Allah nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat tempat yang layak di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, ini ada tugas untuk kalian. Buatlah silsilah 25 Rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, rumuskan pesan-pesan mulia yang terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu surat kelima, ayat ke-8. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak paham, hubungi nomor WA Ibu, kemudian jaga kesehatan, cuci tangan dengan air yang mengalir, pakai sabun, pakai masker, jaga jarak. Dan jangan lupa anak-anak, sholat, senang dengan baca Quran, dan juga selalu berdoa kepada Allah dengan menjaga sikap-sikap mulia. Ya, kita teladani para rasul itu biar kita juga selamat dunia akhirat dan kita nanti berkumpul di hari kiamat bersama para rasul yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin.